Shalom, selamat malam buat kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Mario Jocelino Alvini, NIM 20030030049, kelas B, semester 3, jurusan Sosiologi. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tugas mingguan review pertama mata kuliah kemasyarakatan dan kuliah NTT tentang komunikasi, budaya, dan perubahan di Asia. Baik, langsung saja. Menyediakan sarana bagi masyarakat untuk memperoleh barang dan jasa material akan menopang kehidupan ketika mereka masih tidak berdaya untuk mengubah kondisi yang menindas. Cetak biru nasional untuk menerangkan kemana suatu negara ingin pergi dan bagaimana rencananya untuk sampai ke sana adalah pengumuman niat. Kebijakan dapat menciptakan lingkungan yang lebih ramah, di mana rencana memiliki peluang lebih baik untuk berhasil. Tetapi, jika ada sesuatu yang telah kita pelajari dari beberapa dekade terakhir, itu adalah bahwa pemerintah dan badan-badan pembangunan dapat mengusulkan, tetapi orang-orang pada akhirnya akan membuangnya. Tidak peduli seberapa miskin dalam hal-hal yang benar atau salah oleh lampu pemerintah, mereka akan memutuskan untuk mengikuti kebijakan publik, menolak atau mengubahnya, atau menyerang sendiri. Artinya, secara realistis, pemerintah tidak pernah memiliki kendali penuh atas kemajuan pembangunan warganya. Peran mereka memang ideal, berkurang ketika orang memperoleh kemampuan untuk mengatur hidup mereka dengan lebih baik. Mereka dapat mendukung dengan memberikan informasi, sumber daya, dan peluang yang tidak dapat dikumpulkan oleh individu secara tingkat mereka. Dalam pembangunan yang dilihat sebagai pertumbuhan kepastian masyarakat untuk meningkatkan otoritas moral atau kekuatan nyata untuk dilalui. Intinya, dalam pembangunan, seperti yang telah dikatakan banyak orang sebelumnya, adalah bahwa orang mengembangkan dirinya sendiri. Pemerintah sebagai instrumen masyarakat hanya bisa mewujudkannya lebih cepat. Jika pembangunan dipersepikan demikian, kebijakan yang paling tepat yang dapat dibuat oleh pemerintah adalah kebijakan yang memungkinkan warganya untuk belajar secara kreatif dan berpengalaman. Dan mereka juga pada saat yang sama, kebijakan tersebut memenuhi kebutuhan primer. Perkembangan kemudian menjadi pembelajaran sepanjang hayat yang dialami oleh setiap orang. Partisipasi di dalamnya bukanlah hak istimewa yang diberikan oleh pemerintah yang toleran, melainkan elemen proses yang tak terhindarkan. Demikian pula nilai-nilai kemandirian, inisiatif, dan penilaian kritis yang intrinsik untuk hasil. Bagi pemerintah negara berkembang, kemudian mengharapkan warganya, peserta didik, untuk secara pasif menyesuaikan diri, menyetujui cara berpikir, atau menerima tanpa pertanyaan adalah bertentangan dengan dirinya sendiri. Dengan pembangunan yang dilihat sebagai pembelajaran partisipatif, komunikasi yang terkait dengannya tidak dapat kurang partisipatif atau pendidikan pada akhirnya sebagai sarana. Inilah logika di balik proyek-proyek saat ini yang melibatkan orang-orang desa dalam membuat tayangan slide atau program video yang menyampaikan esensi situasi mereka kepada dunia di luar komunitas yang mereka lewati. Dipenuhi dengan benar, pengalaman memperbesar kesadaran mereka tentang masalah mereka dan membantu mereka memperjelas pilihan mereka. Ia juga menambahkan untuk keterampilan komunikatif mereka, sehingga memberikan mereka ukuran ekstra kepercayaan diri. Satu-satunya gesekan adalah ini, dari kegiatan mereka untuk mencari makanan dan kebutuhan lainnya, yang mana mereka mengurangi waktu berharga untuk menghasilkan slide yang membuat pertanyaan. Kemudian, apa atau siapa pemerintah? Bagi mereka yang membatasi komunikasi pembangunan dengan pemerintah, pertanyaan yang relevan untuk dipertimbangkan adalah apa atau siapa pemerintah itu. Mesin politik suatu negara adalah pemerintah, tapi begitu juga layanan
penyaluran pertaniannya. Sebuah universitas negeri adalah pemerintahan. Unit kesehatan pedesaan adalah pemerintah. Orang-orang yang menjadi 3 orang terakhir menjalankan profesi mereka terlepas dari siapa pemimpin politiknya. Perawatan pertama mereka adalah, atau seharusnya, untuk keluarga petani, untuk pelajar, dan untuk pasien. Menjadi pemerintah tidak otomatis menjadi politik. Dan para libertarian juga yang khusus secara luas dalam mendakwa komunikasi pembangunan karena digunakan oleh lembaga-lembaga pemerintah seperti tiga yang baru saja disebutkan dalam alih logika yang buruk atau salah membaca konsepnya. Yang kemudian 3 konsep komunikasi untuk pembangunan. Mungkin ini adalah waktu terbaik untuk mengatakan sesuatu tentang jurnalisme pembangunan, komunikasi pendukung pembangunan, dan komunikasi pembangunan seperti yang awalnya dipahami. Ketiganya saling menaungi sebagai produk dan pencarian bersama untuk konten komunikasi dan metode yang lebih sesuai dengan keadaan masyarakat miskin yang berjuang menuju kehidupan yang lebih baik. Ketiganya dimaksudkan untuk menerangi masalah ekonomi dan sosial dengan informasi yang sebagian besar berasal dari sains. Jika pendukung mereka mengidentifikasikan dengan kelompok lain selain komunikator profesional, itu dengan ilmuwan sosial, hampir tidak dengan politisi. Menariknya, ketiganya berkembang di Asia. Orang-orang yang memelopori jurnalisme pembangunan dengan bijak tidak membuang waktu untuk modifikasinya. Mereka hanya pergi ke depan dan melakukannya. Pada akhir tahun 60-an, Institut Pers Filipina yang dipimpin oleh Juan El Mercado dan Kantor Berita Filipina mulai mengeluarkan berita-berita mendalam tentang topik-topik yang tidak biasa seperti tingkat pertumbuhan penduduk, pengundulan hutan, industri perikanan, dan lain-lain. Tren ekonomi regional, perumahan, kerusakan tanaman akibat tikus, aliran imigrasi, dan kebijakan air. Terganggu oleh masalah serupa di wilayah tersebut, sekelompok penerbit dan editor Asia mendirikan Yayasan Pers Asia pada tahun 1968. Pada tahun yang sama, PFA menyelenggarakan kursus pelatihan penulis ekonomi Asia pertama di Manila. Kursus tersebut mencerminkan penekanan ganda jurnalisme dengan pembangunan saat itu. Ekonomi pembangunan di Asia dan teknik penulisan secara jelas tentangnya adalah manual Alan Shackley untuk jurnalisme pembangunan. Yang lainnya adalah Deep News yang dalam kurung yang reguler dari berita-berita pembangunan diterjemahkan ke dalam sejumlah bahasa Asia untuk distribusi regional tutup kurung. Para peserta khusus sepakat untuk menyebut diri mereka jurnalis pembangunan yang akan secara sadar menjadi bagian diri. Jika jurnalisme pembangunan adalah anak dari pengelompok pers, perkembangan komunitas yang mendukung tumbuh dari birokrasi internasional sistem perserikatan bangsa-bangsa, juga di akhir tahun 60-an, Erskine Childers yang saat itu menjabat sebagai Direktur Layanan Komunikasi Dukungan Pembangunan di Bangkok, menguraikan metodologi penilaian komunikasi, perencanaan, produksi, dan evaluasi untuk proyek-proyek negara berkembang tertentu. Ini adalah proyek-proyek yang dibantu oleh UNDP dan UNICEF dan dilaksanakan dan disarankan oleh badan-badan PBB. Mereka secara khusus adalah mereka yang keberhasilannya bergantung pada kepekaan, menginformasikan, dan mengajar kelompok orang tertentu pada berbagai tahap proyek sesuai dengan tujuan perilaku yang ditentukan. Titik fokus metodologi DSC adalah proyek pembangunan. Tujuannya adalah untuk menyediakan bahan komunikasi penelitian dan evaluasi yang akan memastikan staf termotivasi, alat bantu pengajaran yang tepat, pemanfaatan hasil, dan iklim reseptif untuk itu,
di lokasi proyek jelas bagi kalangan manusia lain yang keputusannya mungkin mempengaruhi keberhasilannya. Perencanaan komunikasi pendukung menggunakan alat ilmu sosial untuk analisis proyek dan media manusia dan mekanis apapun sesuai dengan situasi. Komunikasi pembangunan seperti apa yang diajarkan, diteliti, dan dipraktikkan di universitas di Filipina di Los Banos menerima rasional dan metodologi jurnalisme pembangunan dan komunikasi pembangunan sebagai sah. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.